Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat sehat, nikmat Islam, juga nikmat iman. Nikmat ini tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Lebih berharga dari segala-galanya. Karena dunia ini masih bisa dibeli, sedangkan iman, sedangkan umur ini tidak bisa dibeli. Saudaraku dimanapun berada, kita akan melanjutkan kitab yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri, yaitu Az-Zawwaju Al-Islami As-Sa'idu, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu Keluarga Sakinah. Dan kita masih membahas hak seorang istri. Kita masuk pada poin yang ke-8, hendaknya berbaik sangka terhadap istri dan tidak menuduhnya berbuat khianat. Orang yang paling pantas mendapatkan kepercayaan Anda adalah istri Anda, kata Syekh. Kemudian karena Anda berdua terlihat dan juga terikat oleh sebuah ikatan kuat bernama ikatan suami istri, maka dari itu tidak sepatutnya Anda selalu mengintai semua gerak-gerik istri Anda, mencurigai semua perbuatannya, padahal istri Anda orang yang pandai menjaga diri, taat beragama, dan tidak melakukan apapun yang berseberangan dengan karakternya. Tidak sedikit kaum laki-laki yang berburuk sangka terhadap istri mereka, padahal sikap mereka justru membuat mereka harus terhimpit kesusahan hidup yang terus-menerus. Jadi kalau orang itu senantiasa dicurigai, diintai dan lain sebagainya, justru ini akan mempersulit. Beliau melanjutkan, untuk itu sebagai seorang suami harus berbaik sangka kepada istrinya. Di saat yang sama suami harus menjaga diri, berhati-hati, dan menjauhi segala pemicu kerusakan dan pelanggaran-pelanggaran syar'i. Allah mendorong berbaik sangka terhadap istri melalui firman-Nya, "Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin." Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu, kemudian berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Dan surat An-Nur 24 ayat 12. Sebagaimana kita ketahui, asbabun nuzul ayat ini terkait dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana orang-orang membicarakan dan menuduh api fitnah tersebut dipercikkan oleh orang-orang munafik. Akan tetapi ada di antara orang-orang beriman yang mereka hanyut sehingga turut memperbincangkan hal tersebut dan turut serta menuduh dan berkata yang tidak baik kepada Ummul Mukminin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mereka adab yang baik bagi saudarinya tersebut. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ismun
Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu wala yattab ba'dukum ba'dan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya. Janganlah sebagian di antara kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Sebutkan di dalam Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini terang sekali bagaimana supaya kita menjauhi prasangka yang buruk kepada saudaranya. Hendaknya kita mencari-cari alasan untuk diri kita, untuk saudara kita tersebut. Jangan sampai memperturutkan sangkaan-sangkaan yang tidak jelas. Terlebih pada zaman sekarang ini. Bagaimana orang-orang berkomunikasi melalui alat-alat seperti HP dan lain sebagainya, maka lebih ditekankan untuk berbaik sangka kepada saudaranya. Jika hal ini tidak dilakukan, dapat menjerumuskan ke dalam buruk sangka, di mana sebagian buruk sangka adalah perbuatan dosa. Allah juga melarang apabila seseorang mencari-cari kesalahan orang lain, karena tak seorang pun di dunia ini yang mereka itu lepas dari kesalahan. Rasulullah SAW telah menyebutkan hal itu. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Jadi kalau seseorang mencari-cari kesalahan, pasti akan dia dapatkan. Pasti dia akan temukan. Maka hendaknya tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau seandainya seseorang tanpa sengaja mengetahui kesalahan saudaranya, maka nasihatkan dengan cara yang baik. Tidak dipermalukan di depan umum. Dia bisa jepri, dia bisa luruskan, karena saling menasehati merupakan bagian dari syariat ini. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hendaknya saling memberikan wasiat di dalam kebenaran dan berwasiat di dalam kesabaran. Rasulullah juga menyebutkan ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat. Kita bisa memberikan nasihat kepada saudara kita. Oleh karena itu, kalau ada orang yang memberikan nasihat kepada kita, kita patut bersyukur kepadanya. Karena masih ada orang yang peduli dengan kita. Bukan sebaliknya, justru kita membenci, kita mendendam, mengintimidasi dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Begitu pula, janganlah seseorang menggunjing sebagian dengan sebagian yang lain. Karena diibaratkan oleh Allah bahwa orang-orang yang melakukan seperti ini, tak ubahnya mereka
seperti memakan daging saudaranya yang telah mati. Tentu kita akan merasa jijik terhadap hal itu. Kenapa demikian? Karena ketika digunjing saudaranya tidak ada, tidak bisa membela dirinya, seakan-akan saudaranya tersebut seperti bangkai, seperti mayat yang tidak bisa membela dirinya. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita membiarkan orang-orang itu saling menjatuhkan, menggunjing, terlebih di kalangan ahlul ilmi, dengan dzikru ma yakrahu, menyebut apa yang tidak disukai oleh saudaranya tersebut. Adapun apabila seseorang menyebutkan kebaikan-kebaikan atau mengadukan kepada orang yang alim untuk memberikan nasihat karena memiliki pengaruh, atau untuk menghilangkan kedoliman orang tersebut dan lain sebagainya dari apa yang dikecualikan, seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya yaitu Riyadhus Shalihin, maka hal itu dibolehkan. Nabi SAW juga bersabda, "Idza atala ahadukumul ghaibah fala yatruqanna ahlahu lailan." Apabila seseorang di antara kalian pergi dalam waktu yang lama, janganlah mendatangi keluarganya pada malam hari. Untuk sikap menjaga diri dan berhati-hati, kata Syekh Mahmud Al-Misri, didasarkan pada riwayat dalam kitab Sahihain dari hadis Uqbah bin Amr bahwa Rasulullah SAW juga bersabda, "Iyakum waduhula ala nisa'i." Jauhilah oleh kalian memasuki tempat-tempat para wanita. Faqala rajulun minal ansori. Kemudian ada seorang laki-laki dari Ansor berkata, "Ya Rasulullah, afara'aital hamwa, bagaimana menurutmu apabila orang tersebut kerabat suami?" Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Qala alhamul maut." Kerabat suami itu kematian. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Sebagaimana pernah kita singgung, bagaimana dampak bahayanya meskipun kakak ipar, adik ipar, ya, ini bisa menjerumuskan keluarga kita atau istri kita ke dalam kemaksiatan. Bahkan pernah kita sampaikan bagaimana seseorang itu ketika adik iparnya istri atau adik suami tersebut tinggal bersamanya bertahun-tahun sampai kakaknya tersebut memiliki beberapa anak, dan ternyata setelah dicek suami tersebut mandul dan anak-anak tersebut ternyata dari anak-anak adiknya tersebut. Wal iyadu billah. Al-Bukhari dan juga Muslim mentakhrij hadis Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Janganlah seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya." Sikap berbaik sangka dan berhati-hati tampak jelas dalam kisah seorang wanita mulia dan beriman, yaitu Asma binti Unais yang disebutkan dalam hadis yang ditakhrij Muslim dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Amr bin As. Suatu ketika
ada beberapa laki-laki dari Bani Hashim masuk ke kediaman Asma binti Umais, istri Abu Bakar. Lalu Abu Bakar masuk. Abu Bakar tidak menyukai hal itu. Ia kemudian memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW sambil mengatakan, "Aku tidak melihat apapun selain kebaikan." Rasulullah kemudian berkata, "Sungguh Allah telah membebaskan Asma dari tudingan itu." Setelah itu beliau berdiri di atas mimbar dan menyampaikan khutbahnya. Setelah hari ini, kata Rasulullah, yang artinya, jangan ada lelaki yang masuk menemui seorang wanita yang ditinggalkan suaminya kecuali bersama satu atau dua orang lelaki. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah SAW menepis anggapan buruk sangka dari Asma, namun demikian beliau tetap mencontohkan kepada umat tentang bagaimana harus berhati-hati dan tidak memberikan kesempatan bagi setan untuk menimbulkan was-was, keraguan-raguan yang dapat menghancurkan sebuah rumah tangga dan keluarga tersebut. Oleh karena itu, seorang suami janganlah selalu menaruh curiga terhadap istrinya. Namun di saat yang sama, janganlah memberikan kebebasan kepada istri untuk memasukkan siapa saja di dalam rumah untuk berduaan dengannya. Jangan dibiarkan. Seperti seseorang mungkin masih ada hubungan kerabat, dia keluar masuk ke dalam rumah, ya, dimaksudkan kerabat di sini adalah ipar. Orang-orang tetangga sebelah itu menyangka, oh itu masih saudara. Ya, orang lain juga memandang, oh itu masih saudara. Di saat yang sama suaminya tidak ada, maka hal ini bisa menjerumuskan wanita tersebut di dalam perzinahan. Maka seorang suami hendaknya mencegah atau melarang istrinya untuk melakukan hal itu. Demikian pula tetangga juga tidak boleh berdua-duaan dengan istrinya ketika suaminya tidak ada. Dia memasukkan laki-laki tersebut dengan alasan meminjam ini, meminjam itu, ya, maka ini hendaknya dicegah sebelum terjadi kerusakan yang besar di dalam sebuah rumah tangga. Kalau pelanggaran-pelanggaran seperti ini tidak dicegah, maka yang terjadi dalam sebuah rumah tangga akan hancur. Karena akan terjadi penyelewengan, karena akan terjadi perzinaan, perselingkuhan, dan kerusakan yang lain. Inilah yang menyebabkan kehancuran sebuah rumah tangga. Mungkin sebagian orang menganggap hal itu terlalu ekstrim, terlalu keras, terlalu menyolok. Tapi syariat ini datang untuk menanggulangi, untuk menyelamatkan hal itu. Jangan sampai seseorang melakukan hal-hal semacam itu. Suami tidak boleh menjebak istrinya dengan cara suami mengatakan kepada istrinya bahwa ia hendak bepergian, lalu tiba-tiba suami pulang atau pulang dari perjalanan tanpa memberitahukan kepada istrinya, karena Nabi melarang hal itu. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Nabi tidak suka ketika seseorang lelaki mendatangi keluarganya pada malam hari. Juga diriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza atala ahadukumul ghaibah fala yatruqanna ahlahu lailan." Apabila seseorang di antara kalian pergi dalam waktu yang lama, janganlah mendatangi keluarganya pada malam hari.
Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lain. Diriwayatkan dari Jabir juga, dia berkata, Rasulullah SAW melarang seseorang lelaki mendatangi keluarganya pada malam hari untuk memergoki mereka atau mencari-cari kesalahan mereka. Ini dilarang di dalam agama. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berkata, sabda beliau, apabila seseorang di antara kalian pergi dalam waktu yang lama, jangan mendatangi keluarganya pada malam hari. Batasan pepergian lama mengisyaratkan bahwa alasan larangan berkaitan dengan hal tersebut, karena ada tidaknya hukum bergantung pada alasan hukum. Seorang lelaki yang pergi untuk suatu keperluan pada siang hari lalu kembali pada malam hari misalnya, tentu tidak mengkhawatirkan hal-hal yang bisa terjadi ketika ia pergi dalam waktu yang lama. Lain halnya ketika pergi dalam waktu yang pendek. Umumnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mendapati istrinya tidak mandi dan tidak berhias, seperti yang sebelumnya dilakukan istri untuk suami, sehingga dapat memicu kebencian di antara keduanya. Nabi SAW mengisyaratkan hal itu dalam hadis bab setelahnya melalui sabda beliau kepada Jabir ketika ia pulang dari suatu perjalanan. Beliau bersabda, "Idza dakhalta lailan fala tadkhul ala ahli hatta tastahiddal mughibah wa tanshital sya'itah." Apabila engkau masuki malam hari, janganlah engkau memasuki keluargamu sampai wanita yang ditinggal pergi suaminya dia mencukur bulu kemaluannya, dan sampai wanita yang berambut kusut menyisir rambutnya. Dari hadis ini dapat disimpulkan makruhnya menggauli istri dalam kondisi kotor dan belum mandi, agar suami tidak melihat sesuatu dari istri yang membuatnya tidak suka kepadanya, atau kemungkinan suami mendapati istrinya dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Syariat mendorong untuk menutupi aib dan kekurangan orang lain, seperti yang disyaratkan dalam sabda Nabi, jangan memergoki mereka atau mencari-cari kesalahan mereka. Ini dilarang. Dengan demikian, seorang suami yang memberitahukan kepulangannya dan ia akan datang pada waktu tertentu tidak termasuk dalam larangan ini, seperti dinyatakan secara tegas oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Ibnu Khuzaimah menyebutkan hadis Ibnu Umar, dia berkata, Nabi pulang dari suatu peperangan lalu beliau berkata, janganlah kalian mendatangi wanita-wanita pada malam hari, kemudian mengirim seseorang untuk memberitahukan orang-orang bahwa mereka datang. Ini. Begitu pula sebaliknya, Ibnu Jamrah berkata, hadis ini menunjukkan larangan bagi musafir untuk mendatangi keluarganya pada saat-saat tidak terduga tanpa pemberitahuan sebelumnya. Beda dengan sekarang, kita bisa telepon dulu, beritahu. Nah, ini berbeda. Sebab larangan ini telah diisyarkan dalam hadis ini. Ada seseorang yang melanggar perintah ini lalu dia pulang pada malam hari. Ternyata ia mendapatkan istrinya ini bersama laki-laki yang lain. Ini mendapat hukuman karena melanggar perintah Nabi. Begitu pula disebutkan Ibnu Abi Jamrah bahwa Rasulullah melarang para istri didatangi pada malam hari. Lalu ada dua orang lelaki yang mendatangi istrinya, mereka berdua pada malam hari dan mendapati hal yang tidak ia sukai bersama istrinya. Ini bahayanya kalau seseorang itu melanggar syariat ini. Oleh karena itu hendaknya kita jangan meremehkan, hendaknya kita selalu taat, tunduk dan berusaha mengamalkan syariat ini agar hidup kita berkah.
Demikianlah para pendengar Radio Mas FM di mana berada. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi saya sendiri, selebihnya kepada saudaraku dimanapun berada. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.